Kami poin dulu lagi. Iya buku. Podcast lah. Podcast tadi menundang. Mak tahu kasih kau. Oke. Dia dong. Masa? Oke, selamat malam buat kita semua, untuk warga Humbang Asundutan yang kita cintai dan kita sayangi. Kita akan membuka podcast dengan narasumber yang kita rahasiakan untuk malam ini. 10 penonton kita buka podcast ini ya, dengan judul seperti yang tertulis tadi yang di atas. Sepenting apakah seorang pejabat pergi ke luar negeri? Oke, 2 orang lagi kita akan buka podcast ini. Salam-salamnya boleh buat siapa yang mau mengajukan pertanyaannya boleh, tapi sesuai dengan judul kita ya. Untuk abangku yang di Sibuluan, selamat malam. Oke, untuk Leku John Deskarpa, nggak penting jalan-jalan. Apa alasannya Leku? Untuk abang-abang Anda yang menonton boleh untuk memberikan pendapatnya atau memberikan pertanyaan. Karena kita di sini kita sudah hadirkan dengan narasumber yang tidak mau disebut namanya, tetapi sudah mengerti seluk-beluk yang seberapa apa sih pentingnya untuk ke luar negeri ini. Ya, kita tunjukkan aja sedikit apanya ya. Setengah badan. Setengah badan. Enggak, setengah badan. Oke, dia tidak mau disebut namanya. Untuk Bapak dari Jawa, Kastara Manulang, selamat malam Bapak. Apa kabar Bapakku? Alasannya banyak. Tarik ya. Tarik John. Dikit, mohon maaf ya. Oke, kita sekarang mulai podcastnya dengan seperti yang saya sebutkan tadi, narasumbernya tidak mau disebutkan nama, kita beri aja namanya nonem atau NN. Ini yang bisa tebak nanti kita kasih hadiah pulsa. Bukan seberapa banyaknya pulsa ya. Bapak ini sengaja kita undang Dari Medan. dari Jakarta. Kebetulan ada urusannya di Sanggul, jadi sekalianlah kita berbincang-bincang sedikit, karena ada kemarin informasi ku dengar seorang pejabat yang pergi ke luar negeri, tetapi kita belum tahu sampai saat ini apa kegiatan beliau di sana. Entah jalan-jalan, entah ngapain, kita tidak tahu. Oke, selamat Bapak, selamat malam untuk Bapak narasumber. Selamat malam. Gimana kabarnya Pak? Luar biasa baik. Perjalanan dari Jawa ke sini gimana Pak? Ya begitulah. Begitu gimana Pak? Ya, Santai aja Pak. dibilang asik. Jadi gimana Pak? Bapak dari Jawa memakai kendaraan apa Pak? Pesawat atau ALS atau naik truk Pak? Saya naik kerbo. Iya, ini narasumber kita katanya dari Jakarta ke Humbang Asundutan naik kerbo. Seberapa lama perjalanannya itu Pak? Sebentar nanti saya angkat telepon dulu ya. Oh, gitu ya Pak. Oke. Langsung tahu. Kan aja terbawa Bapak. Terbawa bodoh. Bukan. Ini dari Pulau Jawa Pak, bukan dari Medan loh Pak. Pak Kastara. Oke, horos semua untuk masyarakat Humbang Asundutan ya.
Malam hari ini kita akan sedikit berbincang atau bertanya-tanya kepada masyarakat Humbang Hasundutan, seberapa pentingkah seorang pejabat itu jalan-jalan atau lebih penting untuk mengurus rakyat. Nah, jadi kepada Bapak Ibu yang sedang menonton, berikan tanggapannya. Kebetulan narasumber kita sekarang masih ada telepon ya. Lagi ada kerjaan. Entah ada di mana dibuat kerbaunya tadi, saya kurang tahu juga. Tadi ditampak di sana kayaknya udah hilang. Bakil nih. Kamu di Demunion. Ya kita tunggu sebentar ya Pak Kastara Manulang. Nanti kita akan berbincang-bincang langsung dengan beliau. Oh, dari saudara Sani si Hombing, tomat mata bahasa muna. Molo tomat do ketua. Masih bahasa di sini. Pak Budi me. Nama harkera. Kalau tersona mak komik ko HP di sebelah. Oke. Sampai mana tadi? Narasumber kita sudah sampai. Sorry tadi ke toilet. Untuk para penonton yang mau mengajukan pertanyaan silakan, akan kita ladeni dengan sebaik mungkin Dan akan dijawab oleh narasumber dan akan dijawab oleh narasumber yang naik kerbau tadi. dari Jawa. Iya Jolmana, maaf Las Marito Siringo-ringo Jolmana Bang Dangboy di Patari Daun itu karena ini adalah privasi kata beliau. Laku tomat. Woi, nama Sekarang pas ya. tomat sendoi. Nama pas tomat sendoi. Oke, jadi Oke. apa yang mau dibahas? Gini Pak, kebetulan tadi kita sudah beberapa hari ini sudah mengikuti cerita di sosmed atau di media manapun bahwa ada seorang pejabat yang katanya, saya tidak tahu sih tujuannya apa. Ya Pak, yang berfoto dekat patung kerbau itu. Iya, Dosmar Banjarnaor. ya mungkin itu ya Pak Dosmar Banjarnaor. Kalau saya menyebutkan dia Bupati gagal. Ya, yang mau apa komplain silakan. Oke. Oke, gimana Terus, pendapat Bapak? Begini. Yang pertama, kalau itu tugas negara dan dibiayai oleh anggaran negara, maka tentu kan yang dibicarakan adalah yang berguna atau yang bermanfaat bagi rakyat. Nah, yang menjadi pertanyaan, yang muncul di publik kan foto-foto dengan patung kerbau. Nah terus manfaatnya sama orang banyak, manfaatnya sama 52% yang milih Dosmar Uluan apa gitu loh. Foto-foto itu misinya apa ke luar negeri? Itu barangkali yang perlu kita pertanyakan secara kritis. Gitu, Bang Adi. Secara pertanyaan begitu ya Pak, apa tujuannya? Iyalah. Padahal ini dia publis di sosmed ya Pak. Tapi gini, aku coba baca namanya kalau seorang politisi. Dosmar Banjarnaor itu kan politisi ya. Ya, Ketua partai. ya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, DPC Humbang Hasundutan gitu. Bagi seorang politisi seperti Pak Dosmar Banjarnaor ini tidak ada yang kebetulan. Maka ketika berfoto dengan sebuah patung kerbau, kira-kira apa yang mau disampaikan ke publik? Ada banteng atau kerbau itu, beliau berfoto dengan mengepalkan tangan lalu dipublikasi oleh orang-orang atau siapapun. Tidak mungkin foto itu jatuh kebetulan kepada tangan orang gitu. Itu teknik berkomunikasi bagi seorang politisi. Bisa aja disuruh orang posting, suruh orang sebarkan gitu ya. Nah, berarti pesan yang mau disampaikan adalah gue ini adalah yang bisa kita baca ya. Saya ini adalah PDIP. Di belakang saya itu ada banteng. Ada banteng. Itu yang bisa kita baca gitu dari sebuah alat komunikasi melalui foto. Dosmar Banjarnaor berfoto dengan patung disampaikan ke publik oleh siapapun itu yang entah disuruh atau bagaimanapun itu nyampe ke publik. Pesannya adalah saya berfoto di patung
simbol atau logo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, artinya dia membawa misi partai ke sana. Walaupun secara hukum ini kan bisa diperdebatkan gitu loh. Ya namanya politisi kan bisa multitafsir konten komunikasinya. Tapi yang kita tangkap di sana ada simbol kerbau dengan patung gitu ya. Nah, berarti yang mau disampaikan ke publik yang kedua adalah ya tentu orang tahu bahwa Dosmar Banjarnegara ketua PDIP. Maka beliau ke luar negeri itu tetap melekat bahwa beliau adalah ketua PDIP, ketua partai penguasa di Humbang Hasundutan. Lalu kira-kira foto itu apa gunanya bagi masyarakat? Gitu loh, apa gunanya bagi masyarakat Humbang Hasundutan? Ya kalau menurut saya pribadi, Sama Bang Adi sendiri apa gunanya coba? kalau saya pribadi melihat, setelah saya melihat foto itu, seorang bupati Humbang Hasundutan dengan menggunakan dana yang sekian, saya tidak tahu itu studi banding atau apa, dengan berfoto dengan banteng, tujuannya cuma berfoto itu. Ya nggak mungkin lah itu mau promosi dari Lini Horbo kan gitu. Kalau Bang Adi yang berfoto dengan Horbo, dengan kerbau kan promosinya kan dari Lini Horbo. Iya. Kalau Dosmar Banjarnegara berfoto ya simbolisasinya kan partai lah. Itu yang kita baca. Membaca situasi gambar tersebut ya Pak ya. Iyalah alat komunikasi. Nah, yang berikutnya yang menjadi pertanyaan kan itu anggaran apa? Anggaran siapa? Anggaran pribadi atau anggaran negara gitu. Kalau anggaran negara, publik mestinya tahu misinya ke sana apa. Bentar dulu Pak. Menurut kata para penonton kita, nggak seru kalau tidak nampak rupanya. Oke, aku lanjut ya. Kalau misinya ke sana anggaran negara, maka publik Humbang Hasundutan, masyarakat Humbang Hasundutan, pemerhati Humbang Hasundutan berhak tahu misinya apa dan hasilnya apa. Iya. Maka kalau itu nggak dipertanyakan, betapa lemahnya kita mengawasi uang negara ini, uang rakyat itu. Dalam hal ini tentu juga DPRD Humbang Hasundutan, kalau nggak dipertanyakan misinya Dosmar Banjarnegara ke luar negeri di saat pandemi, di saat orang nggak makan, dengan tidak punya pekerjaan, kemudian berbagai komoditi hasil pertanian yang lagi anjlok gitu, tiba-tiba kepala daerahnya Dosmar Banjarnegara pergi ke luar negeri, misinya apa gitu loh. Kalau menggunakan anggaran negara harus ditanya itu misinya apa, gunanya untuk rakyat apa gitu loh. Harus dijelaskan kepada publik. Publik berhak tahu itu ya. Ini ada pernyataan dari Pak Kastara Manulang, simbol banteng itu adalah tanda kemakmuran di Amerika. Mungkin dengan berfoto dengan banteng artinya bisa mengombak 800 hektar dalam jangka 2 bulan. Gimana itu Pak? Menurut catatan Bapak. Ya filosofinya banteng itu kan komunal ya. Jadi banteng itu kalau datang serangan dari luar, mereka kan membentuk lingkaran. Anak-anak dan sebagainya ditaruh di tengah-tengah gitu, lalu jantan di luar menghadapi musuh, menghadapi serangan gitu. Nah, kira-kira kompatibel nggak itu dengan misi Dosmar Banjarnegara ke Amerika ketika masyarakat di Humbang Hasundutan dengan berbagai persoalannya gitu, tiba-tiba beliau ke luar negeri, kira-kira sama nggak ini dengan filosofi banteng, kehidupan banteng tadi? Aku bilang nggak. Tidak kelihatan solidaritasnya, tidak kelihatan sifat komunalnya banteng itu gitu loh. Gini. Ya tapi kalau kita lihat memang sejarahnya Dosmar Banjarnegara di PDIP kan kemarin sorenya ini datang. Ketika mau pilkadanya ini. Mau pilkada 2015. Dulu kan nggak ber-PDIP. Iya. Zaman misalnya pertarungan PDIP di Republik ini, Dosmar di mana? Jadi aku juga ragu dengan seberapa marhain Dosmar ini gitu loh. Aku ragu, sehingga wajar saja misalnya beliau ini tidak mengembarkan sifat banteng itu sendiri. Gitu, Bang Adi?
Jadi tadi ada aku lihat suatu media pas mengatakan menimbulkan apa tentang pembahasan APBD 2020 Pak. Hmm. Tentang APBD 2022. Hmm. Di situ hadirnya dengan Pak Sekda. Hmm. Kalau tidak salah saya beberapa dewan ada 22 entah berapa itu. Hmm. Dan Pak Uluan selaku wakil bupati. Jadi ada seorang anggota dia yang mengatakan gimana ini ceritanya APBD kita bicarakan di Kurum ini tapi tidak dihadiri dengan seorang bupati. Padahal Bupati Humbahas sudah sampai di Humbangan Sundutan dengan alasan Pak Bupati dengan Pak Sekda mengatakan bahwa Bupati sedang di karantina. Jadi gimana itu Pak menurut Bapak? Apakah itu Menurut gini loh, aku sih melihat Humbangan Sundutan ini sejak awal rejimnya Dosmar kan autopilotnya nih. Nggak ada Dosmar juga jalan sendiri kok ini. Ya terbukti kan nggak ada dia pembahasan jalan juga kok. berarti tidak terpengaruh itu ya Pak dengan hadirnya? Bukan, gini loh, nggak ada Dosmar ya jalan juga gitu. Ada Dosmar ya PAPBD dan sebagainya juga nggak beres juga kok. Ya gagal juga ya. Ya kan? Persoalannya kan di DPRD kan terus jadi penonton doang dengan situasi ini. Padahal mereka punya banyak hak gitu yang melekat pada dirinya sebagai anggota DPRD yang mestinya bisa digunakan. Ini ada siapa lagi nih Pak Kastara lagi mengatakan tadi patung itu sebagai simbol saham Wall Street jadi meloboi dielus. Ini berarti mulai ngawur. Nah, aku ya karena foto apa itu namanya foto banteng itu yang nampak di publik kan itu yang dibahas orang gitu ya. Kalau aku sih ya itu kesana misinya apa gitu sehingga harus meninggalkan kabupaten yang masih carut marut ini. Ya tadi aku baca ya beberapa postingan, beberapa komentar di media sosial terkait dengan kekecewaan bahwa beliau ini atau tidak secara eksplisit sih dibilang bahwa yang dimaksud oleh Dosmar gitu, tapi berbagai postingan hari ini bilang nggak punya empati gitu loh, sehingga udah malas komen. Ya memang aku juga melihat teman-teman apa artinya hari ini mengomentari sepak terjangnya Dosmar. Dan ya aku sih hopeless lah gitu loh Pak Adi. Itu kira-kira ya Pak. Oh saya dengar gini Pak, kita lari dari pembicaraan ya Dosmar itu leto tetapnya itu bupati gagal, tidak akan ada perubahan. Tentang harga tomat Pak. Ini kita Kita akan ke harga tomat dulu Pak. menaikkan kelas petani. Iya. Ya gini loh, ya aku bukan pakar tomat ya, tapi sering-sering kita mengamati apa yang dilakukan oleh petani. Begini, pertanyaan kritisnya adalah apa yang dilakukan oleh kelompok tani yang dibentuk-bentuk oleh pemerintah itu? Apa gunanya para penyuluh gitu loh? Dan berbagai perangkat yang disusun oleh pemerintah. Toh ketika petani dihantam oleh perubahan harga, terkapar seperti tidak punya orang tua, seperti tidak punya pimpinan. Apa yang dilakukan pemerintah misalnya melalui dinas pertanian, melalui kelompok penyuluh dan sebagainya lah. Gitu. Selain bagi-bagi alat, bagi-bagi bibit, yang kadang memang nggak dibutuhkan kok, tapi dibagi. Kenapa begitu? Ini memang proyek ini. Proyek harus dihabiskan. Tapi ketika petani berhadapan dengan pasar yang sangat tidak serba tidak jelas, serba tidak tertebak, ya pemerintah Kabupaten Humbangan Sundutan apa yang dilakukan? Dibiari aja kan, petani nyari jalan sendiri-sendiri. Nah kalau kita kaji lebih jauh, itu bukan bermaksud menyalahkan, tapi kan mestinya negara hadir dalam persoalan ini. Kalau kita lihat misalnya akar masalahnya apa? Ada dua.
Yang dua-duanya ini bermuara kepada ketidakhadiran Pemkab, ketidakhadiran negara. Yang pertama, Bang Adi lihat di daerah-daerah pertanian Humbang Masundutan, instalasi air itu tidak beres. Yang Bang Adi lihat postur anggaran kita, bagi bibit, nggak bagi kentang lah, bagi jagung lah, bagi bawang lah gitu. Tapi supporting system untuk mendukung pertanian kita yang paling vital apa? Air. Nggak ada yang beres. Embung berapa yang kering coba? Yang kedua, alat-alat pertanian mangkrak di situ, parkir loh, nggak berguna. Tapi terus saja kan jadi proyek. Itu yang pertama. Yang kedua, dinas perdagangan misalnya. Ini kemarin datang wakil menteri ke Humbang Masundutan bersama anggota DPR RI, ya kan? Katanya itu bagi-bagi uang untuk rabat. Konteks wakil menteri perdagangan datang ke Humbang Masundutan, kok yang dibagi-bagi untuk bantuan bikin rabat? Nggak nyambung kan? Bukan versinya lagi ya Pak ya. Nggak iyalah. Kecuali kalau menteri PU yang datang itu atau menteri desa misalnya. Jadi kan nggak nyambung. Mampir di Gumpar misalnya, ngapain? Makanya ya jangan-jangan kan di sana cuma kencing. Cuma bengar kecil ya Pak ya. Yang kan lagi lewat misalnya. Iya, misalnya Gitu loh. lewat. Ya tapi namanya media gitu atau namanya dinas apa tuh? Dinas Kominfo kan harus ada yang dipublikasi, harus ada yang disampaikan ke publik, gitu kan? Yang disampaikan apa? Sarapan pagi, terima ulos, gitu. Terus gunanya untuk rakyat apa? Kunjungan ke Sepicur, Ada ya? bagi-bagi sembako. Gitu. Nah, itu tadi. Jadi perkaranya di infrastruktur, kemudian kebijakan perdagangan apa yang dibangun oleh rezimnya Dosmar ini untuk melindungi para petani. Gitu. Misalnya gini, kita tidak punya roadmap atau peta perjalanan petani ketika memproduksi suatu bahan. Siapa nanam apa kapan gitu loh. Siapa nanam apa kapan. Ya. Itu sangat penting sehingga tidak terjadi misalnya produksi yang banjir, produksi yang produksi yang tiba-tiba hilang dari pasaran. Itu kan harus diatur kan, harus ditata sedemikian rupa. Lalu dikaitkan lagi dengan distribusi barang ini ke berbagai daerah, gitu loh. Masih mending misalnya dibangun kerjasama dengan beberapa pemerintah kota gitu untuk suplai barang. Nah, kaitannya tadi dengan jalan-jalan ke luar negeri itu. Aku berpikir positif aja deh begini. Jangan-jangan ini kawan Pak Dosmar pergi ke sana ngelobi George Bush gitu, ngelobi Obama gitu kan. Joe Biden. Joe Biden. Joe Biden. Siapa artis itu? Ya kan, artis cantik yang di sana itu kan tahu mau beli tomat sekilo gitu. Atau kita ekspor tomat ke sana. Mana tahu. Nah, ini kan lagi kita tunggu ini beritanya. Biar supaya kelas Ya kalau nggak ada juga, aku sih bilang salah juga kalau misalkan petani ini nggak ngantar tomat ini ke kantor bupati. Biar tahu, jangan-jangan kan Pak Bupati nggak tahu. Kita juga nggak tahu nih, jangan-jangan kepala desa, penyuluh gitu nggak lapor. Karena dinas Kominfo juga tidak memberitahu ya. Mana tahu misalnya pengurus desa, kepala desa, ya kan dinas-dinas terkait nggak lapor sama Pak Dosmar. Jangan kalian salahkan terus Pak Dosmar itu. Jadi supaya tahu Pak Dosmar, yaitu petani antarlah beberapa keranjang kantor bupati biar tahu. bagi-bagi gratis. Kira-kira gitulah. Kalau bupatinya nggak mau beli, ya gratis kan nggak masalah, kita bagi ke dinas-dinas itu. Gitu. Ya, mungkin sih kalau secara pemikiran saya Pak, mungkin Pak Bupati itu belum tahu ya kalau harga pasaran sekarang gimana, karena seorang dinas Kominfo hanya memberitahukan Lagi sarapan. ya lagi Gitu loh. Aku sih minta sama dinas ini. Panen tomat. Ya mbok, dinas itu kan memberitakan lah kejadian-kejadian aktual di masyarakat gitu kan. Memang ya kita tahu dinas Kominfo itu corongnya pemerintah gitu kan. Tapi ya boleh juga berimbang situasi di masyarakat, di rakyat itu apa sebenarnya terjadi. Lo kok cari aja lah berita-berita di di website atau fanpage-nya Pemkab Humbang Masundutan itu. Kalau nggak lagi selfie gitu kan, ya seremonial. iya. Kalau nggak lagi selfie seremonial. Terus kapan persoalan rakyat yang terekspos? Hal apa yang sudah selesai gitu loh diselesaikan oleh bupati
Bupati gagal apa? Bupati gagal. Gitu. Itulah Bang Edi. Jadi menurut survei sekitar 50-60% masyarakat Umbangan sendiri kan petani ya Pak ya. Iya. Oke, terus 50-60% masyarakat Umbangan sudah petani. terus Saya rasa untuk pengadaan bibit, entah bibit apa segala macam, entah kentang, bawang putih, bawang merah, itu seharusnya tidak seharus seperti yang Bapak katakan tadi. gini, Gimana Pak? aku pungku dulu nanam padi, ya kan? Dia kalau udah mau panen, dia ambil dulu itu beberapa ekor nih, tiga kabiur gitu, Kabiur, ya. satu tum gitu kan. Diambil yang bagus-bagusnya, lalu ditaruhnya di perapian, di para-para, terus diambilnya bagian yang bagus-bagusnya jadi bibit. Artinya petani kita, masyarakat kita kalau menghasilkan bibit itu nomor satu, tidak perlu dibagi-bagi bibit. Yang persoalan yang betul-betul di luar jangkauan masyarakat kita adalah bagaimana mengendalikan pasar yang tidak jelas ini. Dan di situ polanya Dosmar ini tidak hadir kan? Seperti yang saya lihat atau yang saya ketahui di kabupaten tetangga ya Pak ya. Di mana? Di kabupaten tetangga Taput. Ketika harga anjlok ataupun harga gimana, Pemkab tetap menampung. Oh itu. Kenapa bupati kita ini yang notabene kenapa bupati ini 2 periode ya, yang katanya masyarakat sayang sama dia, katanya sih. Kalau nggak kayak gitu kan bukan bupati gagal namanya. Kalau aku beranggapan B aja, biasa aja. Gitu loh. Oke, ada lagi? Nonton kita makin berkurang. Share. Jo. Berbincang-bincang sambil pemamodom. Hidup dari ini horbo. Ini ada dari Bang Ebenezer di sido pejenggot ni narasumberita he. Ima. Itu mana tempat masamu. Sini ada sini. Lanjut. Terus apa lagi? Apa mau dibahas lagi? Oke, untuk Ketua AMK Richard Siburian, mohon beri pertanyaannya Pak kepada narasumber kita, apa yang harus tentang seorang pemimpin, seorang bupati yang pergi ke luar negeri, yang hanya kita tahu cuma berfoto dengan kepala banteng. Mohon pertanyaannya untuk siapa nih? Richard Siburian. Dasar tukang bully, bukan tukang bully Bang, meluruskan yang lurusnya. Terus. Jadi gitulah. Nah, berikutnya begini. Sebenarnya kan ada kepala daerah itu kan paket ya dengan wakilnya. Mestinya beberapa kekurangan atau kealpaan Pak Dosmar ini bisa terjawab atau tertutupi dengan hadirnya Pak Uluan. Nah, Pak Uluan ini kan dicitrakan oleh, kalau kita baca pesan melalui foto-foto yang disampaikan ke publik ya, beliau ini kan dicitrakan tegas gitu ya, gitu kan, disiplin gitu. Iya. Pertanyaan saya, persoalan apa yang kemudian telah dapat dibantu oleh Pak Uluan dengan hadirnya beliau di rezimnya Dosmar ini? Aku kadang kan orang kan bisa berlindung begini.
Ya wewenangnya kan terbatas gitu. Loh, kalau begitu jawabannya, terus ngapain ada wakil bupati? Kalau nggak bisa ngapa-ngapain ya. Loh, kalau nggak bisa ngapain, gitu kan? Hanya untuk apa? Pajangan. Ke pesta gitu, menghadiri pesta, menghadiri seremoni, terus Hadiri panen. masih penting menghadiri panen. Ini kan cuma ceramah sama mahasiswa gitu kan. Aku lucu juga. Kalau aku jadi mahasiswa, pasti pertanyaanku begini yang kritis. Pak, apa sih Pak masalah yang sudah Bapak selesaikan gitu? Apakah Bapak hanya Enggak, itu panen pertanyaan tomat? kritis loh. Iya. Aku ya nggak tahu juga ada mahasiswa yang nanya gitu atau gimana, tapi tak terekspos ya. Yang diekspos ke publik kan beliau depan laptop gitu ya. Terus ada foto lagi Zoom meeting atau apa namanya itu, telekomunikasi lah gitu ya, komunikasi jarak jauh. Lalu diberitakan beliau sedang memberi motivasi gitu ya. Loh, yang perlu dimotivasi siapa sih? Pak Uluan itu mahasiswa gitu loh. Mestinya Pak Uluan yang perlu dikasih motivasi supaya lebih bersemangat menyelesaikan masalah di Humbang ini. Supaya ada artinya beliau ada di situ, bukan mahasiswa yang perlu dimotivasi. Itu hasil pembicaraan mereka tidak dipublis ya Pak ya. Enggak. Cuma memberitahukan bahwa Pak Uluan itu sedang meeting Zoom. Enggak, ini mahasiswa kan yang harus kritis. Mestinya gitu, kritis lah. Pertanyaan yang muncul itu misalnya, Pak, selama Bapak sudah ikut memimpin Humbang Sendutan, apa sih masalah yang sudah Bapak selesaikan? Gitu, baru mahasiswa namanya. Ini ada pernyataan dari saudara Richard, tujuan beliau ke New York tentu sebagai unsur paksaan karena tanggung jawab besar sudah diserahkan LBP kepada beliau untuk mengelola food estate. Lalu kenapa harus ke New York? Karena investor Indonesia sudah tidak mau lagi bermitra kepada beliau. Jadi kemungkinan mereka membangun jaringan ke New York, makanya berpergian ke sana. Gimana menurut Bapak itu? Ya itu dia. Publik, tadi kan aku bilang, publik kan berhak tahu ketika misi ke sana adalah misi negara. Buka kurung, misi Pemkap gitu loh. Ketika itu misi negara, publik berhak tahu. Caranya apa? Minta informasi. Datangi tuh pemerintah kabupaten, Dinas Kominfo. Ya kan? Kan ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Kalau nggak dikasih tahu, nggak bisa. Wajib dikasih tahu kalau diminta. Ya kalian lah yang pemerhati Humbang Sendutan itu minta supaya jelas ngapain sih sebenarnya misinya ke sana. Jangan ada bakwan di antara moncong banteng gitu lah. Ada apa? Bakwan. Bakwan. Gitu Bang Adi. Itu tadi sudah dijawab dengan narasumber kita ya, Bang Richard ya. Gini Pak, kita cari apa lagi? Topik lain. Topik lain tentang food estate. Ini program nasional ini ya kan Pak ya? Yang digadang-gadang ribuan hektar. Padahal sekarang yang berjalan sekitar berapa hektar lah itu. Yang kita tahu, yang di post di sosmed dia, food estate ini gagal. Di kampungnya sendiri udah ditolak. Aku bilang ini gagal sejak di kepala. Iya, gagal sejak di ide. Gini loh. Apa misalnya hasil analisa dengan petani kita? Apakah petani kita sudah dianggap tidak mampu memproduksi pangan sehingga kebijakannya adalah membuat food estate? Iya kan? Ya, lihat aja kenyataan petani kita sekarang. Berjalan tanpa tuan. Kenapa tiba-tiba yang lahir food estate? Mestinya penguatan petani. Baik dari segi kemampuan skill itu loh. Kemudian bagaimana mereka, yang paling penting begini, bagaimana mereka bisa bertahan dan terus bertani menghasilkan pangan gitu di tengah-tengah ancaman krisis pangan ke depan. Loh, kalau tiba-tiba mereka modal sendiri, bahkan sebagian pinjam dari sumber yang juga tidak adil, tengkulak misalnya, ya kan? Lalu harga jatuh, lalu mereka kemudian ambruk, tak bertani lagi. Yang salah siapa? Lo kok tiba-tiba yang food estate yang lahir?
aku membandingkan kehadiran food estate ini dengan kenyataan petani kita hari ini. Makanya aku bilang ini gagal sejak di pikiran. Kalau aku jadi bupati, ku tolak itu. Nggak begitu gitu. Yang dikuatkan itu mestinya petani. Yang harus dipelihara petani ya, Pak, ya? Petani bukan dipelihara lah. Diberdayakan. Iya, diperdayakan. Yang diperkuat petani itu. Oke, lalu ada narasi di sana kan petani juga. Petani yang mana? Berapa orang? Gitu loh. Ini adalah banyak petani yang tidak dikuatkan. Nah, itu lahan kan baru dibuka. Investasinya besar. Ya kan? Sementara petani kita di sini kan kelimpungan. Petani yang sudah berproduksi kelimpungan, ya kan? Tiba-tiba dibuka food estate. Ini kepentingan siapa sebenarnya coba? Yang hadir di sana perusahaan. Narasinya mereka menampung hasil. Kenapa bukan hasil dari petani yang ada yang ditampung? Ya. Oh iya dong. Berarti menurut abang ini untuk menaikkan petani atau menjatuhkan petani? Siapa sebenarnya yang diuntungkan? Ya perusahaan. Itu. Petani di mana posisinya? Gitu loh. Menurut tanggapan Bapak tentang food estate ya, yang seharusnya tidak dilakukan itu ya. Seharusnya yang diberdayakan itu adalah petaninya. Iya dong. Dengan kita lihat dengan situasi sekarang, petani itu menjerit dengan harga hasil pertaniannya itu di bawah modal dia. Kira-kira begitulah. Lagi penonton ini. Oke, saya lagu. Kita iklankan dulu, tren. Bang. Oh iya dulu. Jadi bagi para penonton kami untuk sedikit refresh ya di malam hari ini, kita akan narik satu lagu. Tolong jangan ke saya wajahnya, Oke. karena saya tidak mau terekspos ke publik. Mungkin ada dari penonton yang mau merequest ya, Kita iklankan sebentar ya. ya, ataupun kita akan mendengarkan sedikit suara dari narasumber kita. Coba baca dulu komentarnya bang sebelum kita dapat lagu bang. Ini ada dari saudara Richard. Tapi iklan dulu tapi. Iklan dulu. Oke. Satu lagu ya, biar kita jawab ini pernyataan dari saudara Richard ya. Baik, tunggu. Aduh, ale. Baik. Aduh, ale aman. Tiado ale ina. Uban sesi hamu tuau. Aladung di boto boruni na morai. Langsung rem aja ya. Jakon mainan dapat main mon nang peboruni nang pogos dua mainan baru main namora mono gabe sirang do ujung na Dainang para nato amang parumain mon. Oke, sekian dulu iklannya. Ini saya sudah didesak-desak Bang Richard ini.
ada gini Pak, ada pernyataan dari Bang Richard. Laporan Diskominfo adalah pembohongan publik. Dari sekian ratus hektar lahan food estate, hanya 20 hektar yang bisa berproduksi. Itu pun produksi Indofood seolah-olah Kaman. Kaman ini beli tas siapa lah ini? Seolah-olah Kaman yang berhasil dalam pemberitaan fanpage tersebut. Sisa lahan dikelola masyarakat tetapi gagal panen karena perusahaan-perusahaan besar tidak menampung, dianggap hasil produksi tidak sesuai dengan standar perusahaan. Lalu kehadiran pemerintah untuk food estate ini itu paling yang saya bingungkan. Toh juga ke masyarakat tak sejahtera dalam kehadiran food estate ini. Gimana tanggapan Bapak tentang pernyataan ini? Lah iya kan aku bilang food estate ini kan sudah gagal sejak di kepala. Kalau membuat suatu kebijakan kan ada namanya feasibility study ya kan. Kalau benar dilakukan feasibility study, sebuah kebijakan itu kan pencapaian atau tingkat keberhasilannya kan bisa di atas 60. Jadi apapun kegagalan yang kita lihat hari ini, ya memang food estate ini gagal. Tadi kan aku bilang ini gagal sejak di kepala. Bagaimana mungkin dengan kondisi lahan begitu tiba-tiba sudah diharapkan bisa memenuhi kriteria industri. Industri itu bukan yayasan, perusahaan-perusahaan itu bukan yayasan. Mereka punya kriteria mutu, ya kan? Baku mutunya A, B, C, D gitu loh. Lalu dengan pola manajemen begitu melibatkan beberapa petani, ya kan? Dengan kondisi lahan, penanganan tanaman, hama dan sebagainya. Karena pertanyaanku selalu begini, kenapa bukan petani yang sudah ada ini, yang sudah punya skill, yang sering ambruk karena ancaman ketidakpastian pasar? Kenapa bukan itu yang diberdayakan? Kok tiba-tiba muncul food estate? Gitu Bang Adi. Gitu dia, Richard. Waneng si Richard ngamangan naingon. Oh salam ada Bang Tomos Purba. Apa katanya Bang Thomas? Iya lagi menonton. Ya. Silpi si Matupang. Oke, apa lagi? Atau udah cukup dulu? Udah malam ini, ganggu tetangga kayaknya. Ya begini, closing statement lah ya. Ya, intinya begini Bang, aku pengen tanya satu lagi. Apa? Bagaimana Dosmar Banjarnegara menurut Abang? Itu aja. Aku tidak ingin mengomentari secara pribadi gitu ya. Dari segi kinerjanya lah Bang. Nah, ya Bupati gagal. Datang ngai boto. Boto penonton. Oke Bang, silahkan closing statementnya Bang. Oke, kita akan closing statement dan kita tunjukkan siapa narasumber kita yang kita sembunyikan tadi. Ini asli dari Jakarta, naik horbo ke Humbangan Sundutan, ditambah di Silaban. dan sekarang horbonya lagi ditambah di Silaban. Oke, ini dia. Tanjung Plus Tadi. Oke, pesan-pesannya Pak untuk closing statement. Ya, ini yang pertama. Aku dengan Bang Adi ini spontanitas bikin podcast lalu nodong katanya jadi narasumber gitu ya. Jadi closing statement ya gini, kepala daerah dalam hal ini Bupati Humbangan Sundutan Dosmar Banjarnegara kan sudah pasti akan berlalu, ya kan, 5 tahun atau ya 3 tahun lagi, 4 tahun lagi gitu. Tapi yang tidak berlalu itu kan anak-anak negeri, anak-anak putra daerah yang bapak, mama, nambur, tulangnya tinggal di Humbangan Sundutan ini, yang hari ini mereka adalah
para PNS, para staf, gitu ya, kabit, kepala dinas dan sebagainya gitu loh. Mbok bekerjalah dengan benar untuk masyarakat Humbang Hasundutan. Keluarganya kan, keluarga kita kan di Humbang Hasundutan ini. Kalau nggak bisa diharapkan bupatinya, ya apa namanya, para PNS inilah yang kemudian bekerja untuk menghadirkan negara dalam berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Humbang Hasundutan. Itu aja lah closing statement dari aku. Makasih Bang Adi. Oke, sekian podcast kita untuk malam hari ini. Dan akan kita lanjutkan ketika buka rohanami. So imang tuda mangdainang nang si solhot. Dia di Pangaratoan nang tinggal di hutan. Selamat malam, selamat borgin madita, tetap prokes, jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Imajo. Hidup tomat. Hidup.